survei dulu atau sudah langsung diterjunkan aja? Jadi ya apa ya, kalau kalau di mungkin kalau di sebuah stand up comedy dia dia ngelawak nggak ada materi lah ya. Nah, ya kalau kalau nggak ada survei dulu otomatis kan dia membuang waktu KKN untuk merumuskan program kerja. Iya 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 Mmm. iya. Nah bedanya, kalau aku kan dulu di STM toh, Nah, PKL kan ya. Kamu apa Mas dulu? SMA? Aku SMA, SMA nggak ada ya? nggak ada. Nah, kalau PKL itu kan kita ke perusahaan. ya Nah, kalau di universitas misal dia jurusannya apa, kenapa kok nggak ke perusahaan? Lebih ke ada yang seperti itu, magang namanya, Ada. ada. oh beda beda sama KKN? Beda beda. Itu kalau di kampusku itu 2 mata kuliah yang berbeda. Magang Oh. ada sendiri, KKN juga ada sendiri. Dan kalau di kampusku dulu, kalau magang itu semester 5, kalau KKN semester 7, Oke. gitu. Jadi cenderung nanti kalau magang ya cenderung ke perusahaan, ke dunia kerja lah intinya, Iya, kalau magang. mengabdi juga pada masyarakat. Pada dunia kerja, cari pengalaman jatuhnya. Iya. Nah, kalau KKN murni langsung dilepaskan ke masyarakat. Tapi kenapa ya pengalaman kerja magang itu nggak pernah dicantumkan dalam CV? Hah? Jarang loh, Mas. Ada Iya ya? kan, Ada. magang itu Kan kan dia bukan magang, kerja. ya magang bukan kerja, tapi dia kan pasti dapat surat atau sertifikat dari perusahaan tempat magang. Itu bisa menjadi salah satu nilai tambah. Nah, ngono ngomongnya pas. Nilai tambah. Wah, agak kenceng. Jadi dia 2 kali ya, Mas? Jadi dia magang iya, PKL iyalah gitu. Magang iya, KKN iya. Iya, magang iya ya magang iya, KKN iya. KKN. Tapi kalau magang itu untuk ke perusahaan tempat, di dunia pekerjaan lah ya. Cuman kalau Betul. KKN itu hanya untuk, Ke ke masyarakat. masyarakat, mengabdi. Ibarat kata ya, saya mempelajari teori-teorinya coba yuk praktekkan di masyarakat Masyarakat. gitu kan. Ya karena ujung-ujungnya kan baliknya harusnya kan ke masyarakat. Tapi menurut sampean lebih lebih Sarjana-sarjana itu. lebih penting teori atau praktek? Ya, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kan kebanyakan orang terpisah. Ya tergantung manusianya, Mas. Mhm. Ada yang suka teori, teori dulu baru praktek, ada yang praktek dulu baru teori. Itu. Kalau Mas Budi? Tapi biasanya kalau kalau teori dulu terus praktek, itu sudah tahu dia mau ngapain. Oke. Jadi meminimalisir resiko kegagalan lah teori itu. Kalau praktek? Kalau praktek otomatis dia akan melakukan percobaan terlebih dahulu kan. Nggak mungkin sekali langsung berhasil, Betul. apapun itu kan. Ya. Nah, dia harus cari lagi, belajar lagi, belajar, percobaan lagi, percobaan lagi, sampai ketemu Yang pas. yang pas. Oke. Berarti kalau dianalogikan gini, teori itu lilin atau lampu lah ya. Praktek itu adalah berjalan di kegelapan. Bisa. Bener nggak sih? Kita jalan tanpa lilin, ya nyampe tujuan tapi jatuh terus, Bisa sandung-sandung. nabrak kah atau Heeh. sandung. Tapi kalau kita cuman bawa lilin doang, tanpa ada perjalanan, kita nggak akan nyampe-nyampe nih. Ya. Ya emang terang, tapi Tapi nggak diam di nyampe-nyampe. tempat. Heeh. Jadi harus keduanya harus bersinergi. Betul. Gitu. Benar sekali. Oke. Nah, menurut sampean nih, perlu nggak sih orang ya kayak KKN gitu, berbaur ke masyarakat oke. Cuman kan kebanyakan kalau untuk KKN kan yang kita tahu untuk daerah sini ya, bersinerginya dengan aparatur desa yang ngasih dia nilai kan, Iya. ya kan? Iya.
aparatur desa yang ngasih dia nilai sama masyarakat tua-tua, ibu-ibu, bapak-bapak ya kan. Betul. Yang pemudanya jarang dirangkul. Kenapa? Dulu Ya, sampean gimana? Dulu sampean gimana? Hmm. ya karena kalau aku dulu memang nggak nggak ada, malah nggak bersinggungan dengan pemuda. Karena di Ka- dunia Karena pertanian. concernku memang ke pertanian, dan rata-rata yang bergelut di dunia pertanian itu kan Bapak-bapak. bapak-bapak atau ibu-ibu. Hmm, Pemuda jarang lah. jarang. Tapi kenapa kok nggak fokus bikin program kerja menimbulkan minat bertani Bagi pemuda. bagi pemuda? Nah, itu yang saya lakukan. Kapan? Ya KKN itu. Oh. Nah, berarti Salah kan harusnya Anda merangkul pemuda. Iya. Tadi katanya enggak bersinggungan. Ya makanya ini tadi, ini kan kalau fakultas kan 3 prodi, Ya. ya kan? 3 prodi ini memang nggak ada program kerja untuk pemuda untuk satu fakultas ini. Mm-mm. Nah, akhirnya karena saya berdiri di satu prodi, itu kan ada kayak proker mandiri lah, proker pribadi. Itu ada selain proker inti ini. Mm-mm. Nah, salah satu proker pribadiku yaitu menggandeng pemuda. Bisa. Bisa jalan. Nah, Ya simpel, kalau aku dulu ya penyediaan apa sih, KGM, kebun gizi masyarakat, yang diinisiasi oleh teman-teman pemuda. Mandiri. enggak kedengeran suara Mas. Gitu. Tanaman model-model kayak ya nanam-nanam cabai di rumah. Iya. Ya kebun gizi masyarakat lah intinya. Hmm. Tak ambil satu demplot tempatnya Pak di sini Pak Kadus lah. Bayan ya nek. Ya kalau di sana Pak Dukuh. Oh, Dukuh. Salam-salam di sini. Ya Pak Mbok nonton. Aduh, boy. Pak Dukuh saiki dadi lurah. Oh, Pak Oh, Lurah. naik jabatan Berarti Pak berarti. Lurah. Terakhir infonya aku Argo Sari itu Pak Dukuh dadi lurah. Moga Pak. Keren. Ya siapa tahu nanti sampai sana kan tayangannya. Amin. Jangan lupa di-subscribe, Pak. Tuh. Berarti- Tapi kalau dulu memang aku melibatkan ya nggak pure Karang Taruna secara keseluruhan. Mm-mm. Ya aku cuman melibatkan pemuda-pemuda dusun yang ada di lingkungan Pak Dukuh itu tadi. Mantap. Oke. Adakah kemungkinan teman-teman apa jenenge? KKN mau gandeng kita buat mungkin nggak? Maybe yes, maybe no. Kalau saya berada di posisi mereka, Mm-mm. ya kalau saya berada di posisi teman-teman KKN sekarang yang ada di kampung kita ini, saya orang pertama yang akan melakukan itu, Iya. menggandeng pemuda. Kenapa? Ya nggak banyak loh pemuda yang kayak kita ini, Iya betul. khususnya di Kecamatan Bekri ya. Ya. Iya. Nggak banyak. Tapi kenapa Anda tidak dianggap? Cuman kita berdua. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan tadi kan sampean bilang kalau saya jadi mereka. Tapi kalau saya jadi kami, saya adalah orang pertama yang iya kan? Ayo. Kalau saya jadi kami tuh Saya jadi kita. Kalau saya jadi kita, saya adalah orang yang pertama ngomong, yuk gas. Ayo gas. Gitu. Tinggal ditunggu aja. Apalagi kan mereka kan dari teknik toh. Kalau nggak salah ada. Dari mana ya? Dari ITERA ya? Iya ITERA. Ya teknik. Terus mereka kan kebanyakan teknik. Kebanyakan ding. Emang semuanya teknik. Tapi kan pasti ada sih teknik kayak model-model visual gitu kan. Terus ya ada yang bergerak di bidang kayak kita ini kan. Teknik nuklir itu kan gawe bom. Ya nggak apa-apa, tutorial gawe bom kok. Nah, kalau ya ini tadi kalau aku jadi mereka ya, kalau aku jadi mereka, semua teknik bisa masuk ke sini. Bisa lah. Karena apa? Karena kita ini kan cuman suara sih, cuman visual kan. Iya. Kita cuman ngobrol. Cuman kan sekarang gini loh Gus, nggak semua orang bisa nangkep opportunity loh Gus.
Iya, ya itu tadi. Gitu. Di antara mereka yang belum tahu kita, ya Atau kan? Atau mereka belum tahu opportunity kita. Opportunity. betul. Itu yang Atau nggak mau tahu kita. Bisa bisa jadi. jadi kayak siapa? Ya kayak Atau yang sudah-sudah. Oh, atau ada yang nggak tahu kita. ya Ya, 4 kemungkinan itu. ada. Heeh. Jadi ya menurutmu ya emang kalau Anda di posisi mereka, Anda akan melakukan menggandeng kita untuk bersinergi bareng gitu Iya. loh, bikin satu Contoh nih, project. contoh ya, Heeh, contoh. oke. Misalkan Hmm. saya jadi ketua kelompok nih, misalkan. Mhm. Ya Kita berdua jadi anggota berarti? enggak, ya ketua kelompok KKN. Ya. Sampean jadi pemudanya aja lah. Oh, jadi ya. pemuda. Ya enggak lah, sampai jadi Pemuda kampung ya. anggota, aku jadi pemudanya. Ya, oke. Kalau saya jadi ketuanya, ngapain capek-capek? Peluang ini kan ada. Tinggal sampaikan program kerja di sini kan beres. Dan ini peluang untuk dilihat lebih banyak masyarakat kan ada daripada mengumpulkan masyarakat di balai kampung. Ya mungkin kan emang dia emang harus ada foto di situ. Nah, ya itu tadi. Kenapa kok ini nggak dijadikan sebuah apa ya? Sebuah Second plan. second plan yang jadi gongnya gitu loh. Mhm. Nah, ini nggak akan maksimal kita menyampaikan program kerja di balai kampung. Oke. Karena apa ya? Karena ya, kehidupan di kampung tuh kan kalau siang hari mesti kerja. Ya. Ada yang di ladang, di sawah, ada yang buruh segala macam. Ya, betul. Dan yang datang ke balai kampung ini paling ya beraparatur kampung kan. Iya sih. Sama Ibu ibu-ibu PKK atau apa. Pemuda benar, aja jarang paling. Karena ya pemuda juga punya kegiatan sendiri, punya pekerjaan sendiri kan. Tapi kalau KKN, kalau saya sebagai KKN, saya main ke sini, itu kan akan suaranya atau program kerjanya lebih terdengar kan, peluang itu kan ada dan lebih besar. Nah, tapi gini Gus, mungkin dari beberapa jauh amat. Mungkin dari beberapa siapa namanya teman-teman KKN mau mau ke kita mungkin satu yang ngerasa nggak enak. Bisa Bisa kan? bisa jadi. Kesannya kok saya memanfaatkan Anda nih gitu kan. Mungkin dari stigma dia kan mungkin ada pemikiran seperti itu toh, Ya. gitu loh. Itu kan balik lagi kan, semua itu kan bisa diobrolkan. Nah, kan poinnya di situ. Poinnya kan di situ. Cuman kan gini loh, sekarang Ya sekarang apa yang nggak saling memanfaatkan loh Mas di betul. dunia ini? Iya. Cuman gini loh, nggak gini, terkadang ada orang yang emang nggak terima, ada yang nggak terima dimanfaatkan. Padahal dia juga mendapatkan manfaat. Ya. Yaitu pola pikir zaman dulu mungkin. Nah, ya Si karena emang kita sekarang udah kembali manusianya belum open mind. oh, itu. Karena kalau menurutku ya sekarang udah kembali ke zaman dahulu. Belok ya, agak pinggir jurang ya. Enggak, Aman ya? aman. Aman. Orba. Ya, yuk terus. Yuk, otoriter. Terus gini, masalah ngomongin program Program kerja. KKN ya. Heeh. Itu sebenarnya program itu anak KKN yang Buat sendiri atau dari pihak misalkan tempat dia KKN terus minta, "Mas, ini kampung kita minimnya ini, tolong gimana caranya buat ini," gitu kan. Nah, Apa ada program dari kampus yang mengharuskan satu program yang wajib? iya setiap universitas pasti beda-beda Mas. Pasti beda-beda, tapi setahu saya itu ya itu tadi kenapa fungsinya survei di awal itu adalah untuk mencari potensi kampung, potensi tempat tujuan KKN.
Nah, otomatis ketika kita survei itu kan ada permintaan nih Ya. dari kepala kampung atau aparatur kampung. Mm-mm. Karena kita kan jelas buta map kan awalnya. Mm-mm. Kita nggak tahu ini desanya siapa, kampungnya ini kayak gimana, itu kan nggak tahu kita karena ya kita di kampus bukan di lingkungan kampung tempat tujuan KKN itu. Otomatis titipan-titipan program kerja itu pasti ada. Hmm. Nah, itu fungsinya survei adalah kita mencari merangkum itu, dibawa lagi ke kampus, kita cocokkan dalam artian kita pilah-pilah lah Hmm. mana yang program kerja yang bisa dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di kampung itu. Nggak harus serta-merta kita nurut 100%. Karena apa? Karena kebanyakan kalau KKN yang dulu-dulu Oke. itu memang mahasiswa KKN itu dimanfaatkan. Entah itu untuk bikin gapuro, entah itu bikin pelang jalan. Ya. Berarti gini, sorry saya potong. Idealnya untuk teman-teman KKN itu kalau menurutku lebih baik lo riset dulu. Ya. Misal dia KKN di bulan 3, dia Ya. bulan 1 selama sebulan kurang lebih atau seminggu dia riset dulu, menggali potensi apa yang emang harus kita kerjakan di situ, di dalam ruang lingkup kampung itu, apa potensinya, apa kekurangannya gitu kan. Jadi saat dia terjun ke lapangan langsung, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Langsung eksekusi program kerjanya. Karena misalkan kayak gini, kampung ke Sumadadi, yang kampung kita ini. Nah, misal saya mau buat, karena kita nggak riset, saya mau buat program kerja pembersihan pantai. Padahal kan nggak ada pantai kita. Kan tolol namanya kan gitu. Berarti kan emang kita harus riset dulu nih apa nih. Oh, ternyata di sini potensinya di perkebunan, di pertanian. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan di pertanian? Gitu. Pemanfaatan kulit singkong yang bisa jadi pupuk kan bisa toh. Pinter aku rek. Iya, sebenarnya tujuannya yaitu. Karena apa? Karena semua program kerja yang masuk ke kampung itu kalau bisa tuh cuma satu aja yang yang difokuskan. Contoh, kalau saya jadi teman-teman ITERA nih ya. Iya. Ini kan teknik sih. Ya. Institut Teknologi Sumatera. Heeh. Banyak fakultas atau prodi tentang teknik lah. Fokusin aja satu di Kesumadadi apa? Misalkan pertanian. Apa yang bisa disumbangkan prodi itu untuk mengangkat dunia pertanian yang ada di kampung? Contoh, mungkin kalau di ITERA ada teknik komunikasi visual atau apa itu, videografi segala macam. Misalkan ini ya, kita ambil satu prodi aja. Oke. Nah, itu kan bisa teman-teman KKN itu yang prodi komunikasi visual itu membranding dunia pertanian. Apa ini? Misalkan ada kekurangan atau kesalahan manajemen atau kesalahan ketidaktahuan petani, ya ini yang diangkat. Gitu loh. Jadi nanti pemerintah pusat tuh tahu gitu loh. Banyak orang yang tahu bahwa misalkan Kesumadadi itu sulit cari pupuk, misalkan nih. Ya itu yang kita branding dari komunikasi visual. Jadi biar pemerintah pusat tahu. Tujuannya ke sana. Tujuannya ke situ. Tapi masalahnya pemerintah pusat ini tahu apa emang nggak mau tahu? Ya bisa dua-duanya. Terus mungkin ada yang ilmu teknik lain gitu kan. Aku Suryansyah takut. Dia takut. Udah tak selimur. Disapu Terus langsung. ada ini apa namanya? Jurusan teknik apa ya? Misalkan tadi kan ke pertanian, lingkungan, cari pupuk susah gitu kan. Itu kan yang kayaknya pupuk susah bukan cuma di sini loh, tapi di merata. Iya, enggak, maksudnya gini. Kalau pupuk susah, alternatifnya apa gitu kan. Pasti kan ada cara-cara ada turunan lain. Betul. Jadi prodi pertanian, institut teknik pertanian misalkan di daerah. Berarti kan
secara secara tidak langsung dia menciptakan sebuah pupuk biar tidak ketergantungan dengan pemerintah toh. Iya, Betul nggak? benar. Tujuannya Heeh. adalah menyelesaikan masalah. Nah, KKN itu tujuannya seperti itu loh. betul. Berarti permasalahan yang dialami kayak misal di kampung kita, permasalahan misal, oh pupuk ternyata sulit nih. Ya. Iya kan, pupuk pemerintah sulit nih. Nah, KKN datang menyelesaikan, sudah tidak butuh pemerintah, terus ngapain pemerintahnya? Ya Kan intinya sebenarnya masalah pemerintah. Karena pemerintah kan gak cuman pupuk doang yang diurusi. Iya, tapi kan ini masalahnya kan pupuk pemerintah nih. Pupuk Kasihan pemerintah. dong teman-teman KKN kok menanggung beban terlalu berat. iya Aku suka pinggir jurang. ya itulah Ya, fungsinya gini. KKN. Itu walaupun pupuk pemerintah, ya Iya. kan? Tetapi tetap ada pemancingnya biar dapat apa ya? Biar pupuk itu datang ke sini gitu loh. Ya enggak sih? Ya nggak tahu Mas, aku bukan petani. Ya gitu. Iya, Contoh. ya itu tadi contohnya kalau ya misalkan tadi kan kesulitan pupuk. Iya. Ya kan? Dibuatkan pupuk organik yang terbuat dari satu kampung inilah misalkan. Ya. Nah, dia terus kampung ini menjadi mandiri. Ya, Berarti kan tidak butuh pemerintah lagi dong. betul. Terus ngapain terus pemerintahnya kalau semua Nah. kampung kayak gitu? Ya kalau semuanya bisa seperti itu, Berarti kan pupuknya bisa diekspor. kita nggak perlu subsidi pupuk kimia. Berarti Jadi heeh. anggaran subsidi akan terpangkas di situ. Oh. Bisa dijadikan mensubsidi yang lain, misalkan Wah, seru mensubsidi nih. mensubsidi rumah Rumah siapa? bagi masyarakat yang baru menikah. Bukan atau TNI ya? Ya, ke TNI juga boleh. Gitu. Tuh. Kan gitu ya. Tujuannya mahasiswa kan agen perubahan katanya kan. Ya. Bukan melanjutkan. Oh iya juga deh. Nggak tahu juga perubahan apa melanjutkan ini. Merubah yang Agen of buruk. change gitu kalau terkenalnya kan itu tuh. Berarti kan Merubah yang buruk menjadi yang lebih baik. Kalau yang udah baik Sekarang aku ya dilanjutkan. Nah, sekarang aku mau nanya nih masalah pupuk tadi. Sebenarnya pupuk organik itu ada nggak? Dan bisa diciptakan nggak di kampung? Ada, bisa. Dan bisa memenuhi untuk di satu kampung nggak? Bisa. Bisa. Jadi satu kampung ini bisa memanfaatkan pupuk dari kampung kita sendiri. Bisa. Kenapa kok nggak pemerintah fokus ke situ? Nah, karena concernnya itu nggak ke situ, Mas. Why? Banyak faktor. Misal contoh misalkan kenapa kok concernnya nggak ke situ? Mungkin